Barakallahu fikum. Kemudian kami panggil Ibu Subiarti. Ibu Subiarti, tafadhol. Ibu Subiarti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Jogja Ustadz. Masya Allah, Jogja gimana kondisi? Ya, kita full di rumah di PKM-nya Ustadz. Allahu Akbar ya. Semoga Allah Ya, mengangkat kita sepi sekali sekarang Ustadz. Barakallahu Ya, fiik. Ustadz, alhamdulillah saya Tafadhali. bisa bertemu dengan Ustadz. Saya baru kali ini sudah lama mengikuti kajian Ustadz. Masya Allah. Yang saya termasuk yang gagal untuk berangkat, yang belum ditunda sama Allah, belum berangkat Ustadz untuk haji. Untuk hajinya ini, seharusnya tahun kemarin, tahun sekarang? Ya, tahun kemarin Ustadz, kami sudah tertunda 1 tahun. Masya Allah, Allah ya ini. Ya, jadi saya tetap ingin belajar Ustadz. Saya ingin membaca buku tentang haji dan umrah. Itu ada yang namanya berniat ikhram dengan istirahat ya Ustadz ya. Nah, itu hanya digunakan untuk yang sakit atau misalnya bisa dalam keadaan seperti ini kita dibaca tuntunannya itu untuk berniat setiap kita haji atau umroh gitu Ustaz. Terus yang kedua, kalau di Indonesia kan biasanya hajinya haji tamattu ya Ustaz ya. Ya. Kalau kita sudah itu wajib membayar dam. Ya. Terus kita itu masih wajib itu korban lagi nggak Ustaz? Nah. Begitu saja Ustaz. Yang pertama tadi Ibu masalah syarat ya, bersyarat. Iya, kan ada saya baca-baca ada istihrat ya, istilahnya Ustaz ya. Istihrat apa? Istihrat sebentar bacaannya itu. Kebetulan saya juga bawa bukunya ini Ustaz. Coba Ibu baca. Istihrat kalau nggak salah. Anak kok. Istihrat ya, mungkin istihrat yang saya baca ya, istihrat ya Ustaz. Ya, mensyaratkan ya. Jadi dia karena takut ada apa-apa, jadi dia bersyarat gitu ketika dia berihram. Seperti itu Ibu. Setiap kita mau ukram itu membaca surat itu. Niat itu Ustaz. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah bicara istihrat. Jadi memang istihrat itu semoga nggak salah ya. Mensyaratkan. Jadi ketika itu ada seorang sahabat perempuan yang dia mau berangkat haji, tapi dia itu tashtaki, dia itu sedang sakit, dia takut nggak bisa selesai gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ishtariti, engkau bikin syarat. Fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habasani. Kalau aku tertahan dengan satu hal yang menghalangiku dari melaksanakan ibadah haji, maka di tempat itu aku menghalalkan diriku. Apa gunanya ishtirat ini? Gunanya ishtirat ini, orang yang membuat syarat seperti itu, kalau ada kendala, dia nggak bisa sampai ke Mekah, atau ada kondisi tertentu dengan kesehatannya, dia nggak bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka dia nggak wajib bayar dam. Dia nggak punya kewajiban membayar dam, karena dia udah mensyaratkan hal itu. Maka dianjurkan untuk mensyaratkan ini dalam ibadah haji kita, kalau memang kondisinya kita mungkin sakit ya, kita mungkin mengkhawatirkan akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan membaca syarat tersebut supaya kita aman gitu kalau ada apa-apa, sehingga kita nggak wajib membayar dam. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan dam tamattu. Dam tamattu itu bukan kurban yang seperti kita sembelih di sini. Jadi dam tamattu itu adalah menyembelih seekor kambing atau domba atau 1/7 dari onta dan sapi itu karena kita menggabungkan 2 ibadah dalam satu perjalanan. Ini mungkin alasan sebagian para ulama. Jadi bukan karena pelanggaran. Tapi karena memang dia itu umroh, setelah umroh dia itu melepas ihramnya. Dia bisa bersenang-senang sama istrinya, sama apa, ini itu. Kemudian setelah itu dia baru pakai ihram lagi untuk haji. Sehingga dia punya kewajiban bayar dam. Tapi bukan dam karena pelanggaran sebenarnya. Jadi dam yang untuk menyempurnakan ibadah hajinya tersebut.
Jadi kalau orang sudah menyembelih itu, apakah dia perlu menyembelih kurban? Tafadhol, nggak ada masalah. Sejatinya jamaah, Nabi SAW ketika beliau berangkat haji, yang beliau sembelih, seharusnya beliau itu cukup menyembelih 1 ekor kambing. Kalau bicara dam, 1 cukup. Qiran itu sama dengan tamattu, 1 ekor kambing. Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta, bayangin. Kalau dihitung kambing, 100 ekor onta itu berapa ekor kambing? 700 ekor kambing yang disembelih sama Nabi SAW. Padahal kewajibannya cuma 1. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita sudah menyembelih dam, ya kita nggak mau menyembelih kurban nggak apa-apa, tapi dianjurkanlah tetap kita yang punya kelebihan harta untuk menyembelih kurban, dan kalau bisa menyembelih dengan tangannya. Cuma memang kalau sudah berangkat haji, nyembelihnya di sana dianjurkan. Tapi kalau mau motong di Indonesia buat keluarganya, nggak ada masalah. Yang jelas, yang wajib buat dia itu hanya damnya. Kurbannya enggak wajib buat dia. Yang wajib buat dia itu hanya menyembelih dam yang merupakan kewajiban bagi yang hajinya tamattu atau qiran. Hadza wallahu a'lam bissawab.